Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang kasih dalam Kristus. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam program Hikmat Pagi pada hari ini. Hikmat Pagi pada hari ini akan dipimpin oleh Ibu Betty Octavia. Dan kita tak terasa sudah berada di ujung tahun 2021 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2022. Ada banyak kenangan suka dan duka di dalam tahun 2021. Dan marilah kita memasuki tahun 2022 dengan semangat yang baru dan hati yang baru. Dan marilah kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai bekal bagi kehidupan kita hari ini dan juga di masa-masa mendatang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, terutama di dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2021. Tuhan, sekarang kami hendak memasuki akan tahun 2022 dan kami mohon pimpinan dan anugerah-Mu, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami pada masa-masa yang akan datang. Kami hendak mendengarkan akan firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Betty Octavia. Tuhan urapi lidah bibirnya sehingga apa yang dikatakannya boleh menjadikan kekuatan bagi kehidupan jemaat Tuhan. Berkati Tuhan akan ruangan ini dan berkati hati kami. Tuhan jauhkan dari kuasa iblis, kuasa gelap yang menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menaikkan doa ini. Amin. Firman Tuhan pagi ini berjudul Kerohanian yang Bertumbuh, yang terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-9 yang demikian bunyinya. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk dapat mengalami pertumbuhan iman yang subur di dalam Tuhan, maka ada 4 hal yang harus dilakukan, yaitu listening, respecting, suspending, dan voicing. Pertama, Tuhan rindu kita menjadi anak-anaknya yang taat, mendengarkan dengan penuh perhatian kepada sabdanya. Kedua, menerima sabda Tuhan yang telah didengar sebagai bentuk penghargaan kita yang tertinggi pada otoritas firman Allah. Ketiga, kita diminta menyelaraskan cara pandang hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Terakhir, mengambil komitmen, tekad di hadapan Tuhan untuk berjalan bersamanya. Berjalan sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Melalui keempat hal ini diharapkan dapat semakin menguatkan iman orang percaya di hadapan Tuhan dan sesama. Dalam bacaan kita hari ini tampak bahwa kehidupan perjalanan iman mengikut Yesus bukan hal yang mudah. Sama seperti pepatah yang mengatakan bahwa semakin tinggi pohon dan semakin lebat buahnya, maka angin kencang juga akan semakin menerpanya. Inilah juga yang jemaat Tuhan di Tesalonika alami. Godaan untuk berbalik pada penyembahan berhala dan mencondongkan hati pada dunia ialah diibaratkan sebagai angin kencang yang menerpa iman mereka. Akan tetapi syukur kepada Allah bahwa di tengah datangnya angin kencang itu, justru iman mereka menjadi subur dan bertumbuh. Mengapa hal ini dapat terjadi? Rasul Paulus menyatakan jawabannya. Itu semua karena pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan melalui dirinya itu telah didengar dan disimpan dalam hati mereka. Mereka membangun fondasi iman yang teguh dengan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tesalonika menerima firman Tuhan yang telah didengar dan menjadikan firman sebagai otoritas tertinggi di dalam hidup mereka. Tidak hanya itu, mereka juga terus berjuang untuk menyelaraskan setiap keinginan hati sesuai dengan kehendak Tuhan dan senantiasa menyertakan Tuhan di dalam perjalanan imannya. Inilah yang menjadi kunci iman jemaat Tesalonika.
justru semakin kuat dan teguh sekalipun angin kencang menerpa mereka. Dalam kehidupan kita mengikut Tuhan pun, biarlah semakin kencang angin dan badai yang mencoba menggoyahkan iman kita. Namun biarlah suara Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya semakin memenuhi hati dan pikiran kita dan kita terapkan di dalam kehidupan keseharian. Biarlah kita dimampukan untuk mempertahankan iman sampai kepada kesudahannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini, yang mengingatkan kami untuk menjadikan firman-Mu sebagai dasar kehidupan kami, otoritas tertinggi di dalam hidup kami, yang kami pelajari dengan sungguh-sungguh, kami renungkan, kami hayati, dan kami terapkan di dalam kehidupan kami. Maka kami percaya akan dimampukan untuk memiliki iman yang teguh, yang tangguh di dalam Engkau, apapun situasi dan kondisinya. Terima kasih Bapa Surgawi, kami menyerahkan hari ini dan segala aktivitas kami, kiranya Tuhan menuntun langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.